Ya, terima kasih. Hatur nuhun ya semuanya teman-teman semuanya. Selamat malam. Ya, selamat berjumpa lagi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Ini adalah pertemuan, nggak terasa nih pertemuan ke-9 nih. Jadi kalau dari hitungannya udah masuk bulan baru ya. Jadi kemarin kita mulai di bulan Oktober, sekarang sudah November. Jadi nanti ada beberapa kegiatan lagi disusul kegiatan praktek ya atau ketemu langsung. Baik, saya ucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sampurasun sedena, kumaha damang. Alhamdulillah. Aduh, iya lemah ge. Ayo di kopian heula, kopian heula. Hujan, Pak. Ya, air hujan mah dari kan simut ya. Simut ya, aduh, ini mah di Bandung mah kumaha ya kondisinya ya. Apa-apa lah ya, kita sambil belajar ya. Baik teman-teman semuanya, jadi kalau kemarin kita bicara sedikit tentang lensa ya, kemudian bicara tentang apa aja? Ayo, apalagi kemarin? Kemarin bahas apa aja? Apa kemarin? Apa aja yang kemarin kita bahas? Segitiga exposure. Oke, segitiga, exposure. Apalagi? Apalagi yang dibahas? Ya hilap deh-nya. Ayo siapkan ya, tolong siapkan catatan ya. Ada kertas kosong, kemudian siapkan pulpen, siapkan kertas. Kita akan belajar berhitung ya. Mau berat-berat lah hitungannya, hitungan sederhana. Ya, Ya, apa Pak. aja kemarin? Nih segitiga, apertur, Aperture. exposure ya, betul. Di dalamnya ada apertur, ada apa aja? Ada 3. Apertur, apalagi? ISO. ISO sama ISO shutter speed. sama speed atau kecepatan rana. Susah ya kalau bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita sepakati ya, kalau apertur dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya adalah bisa disebut bukan diafragma, bisa juga disebut apa? Apertur juga boleh, bukan diafragma boleh. Ya. Nah, kalau untuk exposure ya, itu atau untuk speed ya, itu dalam bahasa Indonesia-nya sebutnya adalah kecepatan rana. ISO mah sama aja ya. Itu adalah ISO juga. Ya, ada exposure. Dalam ini diantaranya ada apertur atau bukan diafragma, ada bukaan ataupun bukan diafragma, kemudian ada shutter speed atau ada kecepatan rana, dan terakhir adalah ISO. Ya, ini adalah kunci ketiga kesuksesan kita untuk melakukan kegiatan pemotretan. Supaya tidak under, supaya tidak over ya, pas ya. Makanya paling penting dalam fotografi kita mencari titik seimbang, tidak berlebihan, tidak kekurangan, ya keseimbangannya. Jadi kalau misalnya gambarnya gelap disebut apa? Disebut under ya. Kalau disebut over itu bagaimana? Keterangan, Pak. Ya, keterangan. Kalau keterangan deh terlalu terang ya, jangan keterangan. Kalau keterangan bahasa Sundanya kacangan ya. Jadi gambar yang kacangan, kumaha gambar kacangan aja. Gambar over, gambar under. Gitu ya. Kemarin kita bahas apa aja? Kemarin kita bahas tentang apertur di dalam lensa atau di bukan diafragma lensa. Ada diafragma, ada bukaan, ada apertur. Sama ya. Jadi maksud adalah ini. Ya, jadi maksud adalah ini. Ini tuh apa maksudnya? Nah, ini apertur ya. Kemarin kita udah bahas ya, ini apertur ya, bukan diafragma. Nih, ada kalau misalnya dibuka dengan ukuran lebar, berarti angkanya kecil ya. Tetapi kalau angkanya bukannya semakin kecil, angkanya semakin Besar. besar. Jangan terbalik ya, teman-teman, hati-hati ya. Jadi angkanya kecil, bukan diafragmanya besar, angkanya besar, dia bukan diafragmanya kecil, gitu ya. Nah, bukan diafragma, apertur atau bukan diafragma ataupun apertur ini dilambangkan dengan huruf F ya. Selalu ditulis dengan F. Ya, F ya. F itu adalah 1/4 misalnya. Ada F-nya adalah F 1/16, 22 dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah kelipatan 2. Jadi dari bukan yang terbesar ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 2. Semuanya nanti ketemu 16, ketemu 22, ketemu 64 dan seterusnya ya. Contohnya ini ya. Contohnya ini, F-nya adalah 1,4. F-nya adalah 2. 2 kali 2, ya kurang lebih lah. Menjelang ini 2,8.
4, ketemu 5,6 dan 8. Ya. Ini adalah sebutnya adalah apertur atau bukaan dia. Nah, nanti bisa diatur. Diaturnya di mana? Bisa di gelang lensanya untuk manual. Tapi kalau otomatis biasanya diatur di mana tuh? Diaturnya di mana? Untuk mengatur angka ini di mana tuh? Saya mau pakai 1,4, saya mau pakai 26, saya pakai 56, pakai 8. Di mana diaturnya? Mode dial. Di mana sih? Di mode dial. Di mode dialnya ada diaturnya. Nah, di sini diaturnya. Jadi artinya nanti teman-teman bisa atur. Nah, ini ya. Ingat ya, bukan diafragma itu adalah ini. Jadi nanti diatur ada di dalam body ya. Jadi dialnya bisa kita atur, kita minta misalnya 4,5, 5,6, 8, 11 dan seterusnya. Ya. Ini apa ini? Indikator apa ini? Indikator apa ini? Yang ini? Yang ini yang angka 200 apa indikator apa? Ayo, indikator apa? Ini ada tulisannya nih, indikator pencahayaan atau speed atau kecepatan rana. Ya, ingat ya, dalam triangle exposure itu ada 3. Satu adalah aperture, satu lagi shutter speed atau bukan kecepatan rana, dan satu lagi ISO. Jadi kalau misalnya kita melihat gambar ini, nah, yang dimaksud dengan kecepatan rana itu adalah ini ya. Ini selalu ditulisnya adalah kalau 200 dalam penulisannya 1/200, gitu ya. Dan ini diafragma ditulisnya adalah F 4,5. Ya. ISO mana ISO? 100. Nah, ada tulisan ISO 100. ISO di sini adalah 100. Gitu ya. Nah, nanti penulisannya seperti ini. ISO-nya kecepatan rana adalah 1/200. Artinya 1 detik ya dibagi 200 bagian, kecepatannya semakin tinggi kan? Nah, kalau kita ibaratkan seperti mata kita berkedip ya, kalau kita ngicep, tahu kan bahasa Inggrisnya ngicep? Berkedip. Berkedip ya, itu kecepatannya berapa kira-kira? 1/30. Mata kita itu berkedip sudah 1/30. Nah, supaya membekukan kecepatan berarti harus lebih tinggi lagi. Contohnya kalau misalnya orang lagi jalan kaki, ya menggunakan 1/250. Pengen lebih cepat lagi, seorangnya tadi jalan kaki agak lari sedikit, 1/250. Ya, kecepatan lebih tinggi lagi misalnya. Berapa kecepatan paling tinggi lagi kalau misalnya seorangnya itu menggunakan pakai sepeda, ya pakai sepeda, berarti kecepatannya lebih tinggi lagi, ya 1/250. Ganti dari sepeda pakai motor, kecepatannya supaya freezing atau supaya beku 1/500. Ganti lagi pakai mobil 1/1000. Gitu ya. Nah, kalau yang F1 tuh cepat banget kan, bisa aja 300 km per jam tuh. Berapa kecepatan diafragma kecepatannya? 8.000. Bisa 4.000, bisa 8.000. Ya. 1 detik dibagi 8.000 bagian, wah itu mah kebayang ya. Kecepatannya sangat tinggi sekali. Tapi biasanya kamera-kamera yang seri-seri saat ini yang ada di pasaran terkunci tidak lebih dari, kadang ada yang bisa sampai 4.000 ya untuk semi pro, untuk pro-nya bisa sampai 1/8.000. Gitu ya, cepat banget ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, berapa kecepatan rana yang Anda akan gunakan untuk membekukan orang yang lagi lari? 1/200. 1/200, 1/250, 1/500, jawabannya itu aman. Gitu ya. Ingat ya. Jadi kalau misalnya orang jalan kaki 1/60 masih oke. Ya, lebih cepat lebih baik. Apakah bisa nggak pakai 1/1000? Bisa aja, tidak masalah. Nanti ada konsekuensinya, keterkaitan dan bukan diafragma dan ISO. Nanti kita masuk sana ya. Nah, oke ya. Triangle ya. Nah, ini yang dimaksud tadi nih. Nah, ini nih. Kalau ini perhatikan ya, kalau misalnya kecepatannya lebih rendah di 1/15, ini kan ada bayangan tuh. Arah tenangan bayangan ya. Tapi kalau misalnya ini benar-benar beku, menggunakan 1/250. Gitu ya. Menggunakan 1/250. Itu aman. Berarti 250 nanti naik lagi ke atas. Nah, oke, kembali ke sini ya.
Jadi udah temu ya, berarti ini adalah kecepatan rana atau indikator. Ini namanya indikator ya. Yang adanya di mana nih? Di panel kamera ya, di bagian belakang. Di bagian belakang ada muncul seperti ini, informasi seperti ini. Ingat ada panel bagian atas, ya, sama panel ada yang ada di bagian belakang. Nah ini seperti ini. Ada dua panel ya, ada dua panel informasi. Ya, satu ada di bagian belakang, ini proses di belakang kamera, dan satu lagi ada yang di bagian atas. Sama aja kok informasinya. Di panel yang belakang ini muncul, ya. Kemudian di panel bagian atasnya juga muncul. Gitu ya. Nah, ini kalau speednya mana nih speednya nih? Muncul nggak di sini speednya? Kecepatan rananya. Ya, kalau ini dipijit, ya pijit setengah dia akan muncul di sini. Tapi di sini tidak dipijit, ya. Tetapi di sini yang muncul adalah ini apa nih? Bukan Ini apa yang nih? Ini apa nih? diafragma, Pak. Betul, F4. Di sini kan 4.0, 4 aja cukup. Ya. ISO mana ISO? Itu di bawah 100. ISO, oke. ISO 100. Gitu ya. Hati-hati ya teman-teman semuanya, nanti kan dalam ujian nanti kan ditanyakan. Coba tunjukkan mana ISO. Nah, tunjukkan di sini ISO 100. Mana bukan diafragmanya? Ini bukan diafragma. Kecepatannya mana? Pencet dulu sedikit, nanti akan muncul. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini apa nih? 147. Sisa buat motretnya. Ya, ini adalah jumlah sisa. Ya, berapa bingkai lagi nih, berapa frame lagi, berapa jepretan lagi. Di sini ada 147 jepretan kali lagi. Ya. Nah, ini apa indikator apa nih yang ini? Yang ada -2, ada +1 ya. Exposure. Ya, ini adalah namanya metering. 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 Jadi kita tahu apakah ini under atau over di sini. Ya. Kan kita akan motret kan? Kita harus tahu apakah ini under, apakah ini over pada saat pemotretan. Dilihatnya di sini. Jadi harus di tengah-tengah. Nanti kita atur variabelnya. Variabel komponen pencahayaan. Variabel komponen pencahayaan apa aja? Isometri, ISO, aperture, sama. Ya, oke. Ini adalah variabel pencahayaan. Ada bukan diafragma atau aperture, ada ISO, dan ada kecepatan rana atau speed. Ini boleh sebutkan speed, shutter speed sama aja. Kecepatan rana juga boleh. Ini sebut aperture, bukan diafragma, ya sama aja. Ini ISO hanya satu ISO. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ini memudahkan semuanya untuk dalam melakukan kegiatan pemotretan. Karena di sini kita belajar tentang komponen pencahayaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kembali ke lensa ya. Nah, ini lensa, ingat ya. Jadi nanti diaturnya, kalau untuk lensa manual, kan dulu kemarin kan udah dijelaskan ya, ada lensa namanya prime lens atau lensa manual. Kalau lensa manual itu fixed lens ya, panjang lensanya. Apakah 55, 135, 200 mili, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau yang namanya prime lens atau lensa manual, pengaturan bukan diafragmanya ada di gelang. Ya, ada di gelangnya. Ya, ada di gelangnya itu ada di lensanya ya. Tapi kalau untuk serinya sudah termasuk lensa khusus yang dedicated untuk kamera digital, diaturnya di dalam bodi kamera. Gitu ya. Sedikit lagi nih tentang ruang tajam. Berarti kita bicara tentang bukan diafragma itu kaitannya dengan apa? Ada dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan ruang tajam. Ya, ini ruang tajam nih. Ini adalah apa nih? Bukan diafragma paling besar ya. Paling besar untuk lensa ini adalah kadang-kadang ada yang 1,8, ada yang 2,8, ada 3,5, macam-macam ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Dia itu hanya sebatas ini nih, garis ini nih. Nah, kalau titik fokusnya difokus di sini, ya yang lainnya adalah blur, ya blur. Ya, bukan tidak fokus, tapi fokusnya di sini tetap fokus, tapi yang bagian arah ke arah luarnya dan ke bagian dalamnya itu dia blur.
Blur itu blur ya. Dalam bahasa Inggris sebutnya blur. Gitu ya. Coba kita perhatikan satu lagi, inilah bukaan paling besar 1,8, tapi kalau kita bandingkan dengan bukaan yang F-nya adalah 16. Coba fokusnya di sini ya, sama ya. Tapi Ya. dari ujung sini sampai ujung sini semuanya tajam. Ya. Nah, pakai yang dua-dua ini tajam. Artinya apa? Fungsi diafragma apa? Mempertajam. Bukan. Kan ada ini, ada yang mempertajam dan ada yang mempersempit ruang tajamnya. Jadi fungsi diafragma adalah mengatur ruang tajam. Ya, gitu ya. Jadi fungsi diafragma adalah mengatur ruang tajam. Jadi kalau misalnya bukan diafragmanya adalah paling besar, ruang tajamnya semakin sempit ya. Tetapi kalau bukan diafragmanya semakin kecil, angkanya semakin besar, ruang diafragmanya akan semakin lebar. Kapan kita menggunakan F-nya 16? Kapan kita menggunakan F-nya 22? Buat materi apaan sih? Kira-kira? Materi apa? Kapan kita menggunakan F16 dan 22? Anda yang tahu kira-kira untuk materi apa? Landscape. Nah, motret pemandangan, motret landscape, motret arsitektur yang membutuhkan ruang tajam yang sangat luas. Kalau mau motret model misalnya, close up, biar bokehnya keren banget, berarti pakai apa? 28 boleh. Ya, pakai 28, pokoknya 28 ke bawah, 1,8, gitu ya. Jadi kalau untuk itu tergantung dari peruntukannya. Berarti fungsi diafragma itu adalah untuk mengatur ruang Jam. Oke, catat ya, dicatat. Jadi kalau pertanyaan apa fungsi diafragma? Satu adalah mengatur ruang Jam. jam. Oke, jelas ya. Oke, nah kita akan masuk ke fungsi yang kedua dari diafragma itu sendiri. Kalau ini kita masuk ke contoh ya, contoh berikutnya nih. Nah ini mah udah kemarin ya, apalah ini mah pasti ingat ya, yang ini mah ya, ada modelnya ya. Ya, kalau pakai aperturnya 2, 2,8, 1,8, ruang tajamnya semakin sempit, hanya di area ini aja. Si model ini, yang lainnya, yang ke belakang dia blur. Ditulisnya blur. Ya, bacanya blur. Tapi kalau pakai F-nya 22, dari sini sampai ke pohon yang tengah ini foreground ya, ini foreground itu depan ya, ini foreground, ini adalah objeknya, dan ini adalah background, tajam semua kan. Pakai F-nya 22. Gitu ya. Jadi fungsinya diafragma itu adalah apa tadi? Memperluas ruang tajam. Kan Menentukan. mengatur ruang tajam. ruang tajam. Jam. Apa aja? Satu, mempersempit dan memperluas. Jadi untuk mengatur ruang tajam. Sama kayak gini juga. Kira-kira yang ini berapa nih F number-nya? Yang A ini berapa F number-nya? Pasti yang mana nih? Kecil. Paling rendah. Paling besar bukan diafragmanya. Bukaannya. Kalau ini paling kecil bukan diafragmanya. Ingat ya, jangan terbalik ya. Ingat yang ini, yang tadi nih. Kalau untuk yang area sempit berarti menggunakan yang paling lebar, paling besar. 2,8 ya, 1,8. Tapi kalau pengen tajam semuanya mulai dari 16 sampai 24. Jadi untuk memotret landscape, berapa F number yang akan Anda gunakan? Jawabannya adalah mulai dari F16, F22 dan seterusnya. Tapi kalau untuk mempersempit ruang tajam mulai dari 2,8, 3,5, 1,8 boleh. Nah, gitu ya. Ya, bisa jadi ini F-nya adalah kurang lebih ya, F itu adalah 22. Tetapi di sini F-nya berapa? Kurang lebih adalah 2,8. Contoh berikutnya yang paling gampang mah inilah ya. Nah, ini kelihatan tuh. F-nya 16, tajam semua, F-nya 1,4, hanya di bagian tertentu. Ya. Jelas ya, jadi fungsi diafragma itu adalah mengatur ruang tajam. Oke, saya akan masuk ke fungsi yang kedua.
Jelas ya, ini adalah mengatur ruang tajam. Kalau untuk mendapatkan kesannya blur ya, ruang tajam yang sempit berarti menggunakan F number-nya yang lebih kecil atau bukan diaframanya yang terbesar. Contohnya 2,8. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan ruang tajam lebih luas, untuk pemotretan pemandangan, pemotretan arsitektur, ya, yang membutuhkan ruang tajam yang sangat luas sekali, berarti F number-nya menggunakan berapa kira-kira? 22. 16, 22. 16, 22, 32, dan seterusnya. Oke ya. Jadi fungsinya diafragma yang pertama adalah mengatur ruang tajam. Oke, sekarang kalau kita lihat gambar seperti ini, ya. Kita melihat fungsi yang kedua, nih, fungsi kedua. Sebentar, fungsi kedua. Nah ini ya, fungsi kedua. Coba kalau kita perhatikan ya, kalau misalnya kita menggunakan F-nya paling besar, 22, ya. Sekarang kita bicara yang lain ya, bukan lagi bicara tentang ruang tajam. Saya bicara tentang cahaya yang diterima oleh sensor film melalui bilah ini, melalui diafragma ini. Kalau misalnya semakin besar cahayanya dibandingkan ini apa? Bagaimana? Yang ini bagaimana nih? Cahaya yang diterima akan di mana? Terhadap sensor cahaya atau terhadap sensor film atau sensor digital. Kan sedikit. Kalau lebih lebar, cahayanya akan semakin kuat. Gitu ya. Tetapi kalau semakin kecil lubangnya akan semakin lemah cahayanya diterima oleh sensor film. Oke, ini adalah fungsi yang kedua. Konsekuensinya kalau penggunaan lensa bukan diafragma paling lebar, cahaya yang diterimanya akan semakin kuat ya. Iya, Pak. Dibandingkan dengan bukan diafragma, angkanya paling besar atau diafragmanya paling kecil, cahaya yang diloloskannya itu akan semakin sedikit, semakin lemah. Gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita ngebolongin inilah, misalnya ada ember kita bolongin ya. Bolong pakai 10 inci ya. Pakai paralon 3 inci akan semakin cepat ya airnya kan ya habis ya. Berbeda kalau misalnya segede paku atau segede jarum. Ya, itu ibaratnya adalah berkaitan dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor film melalui diafragma. Itu ya, inilah fungsi yang kedua, yaitu mengatur Cahaya. kekuatan cahaya yang diterima oleh sensor film. Jadi konsekuensinya kalau misalnya kita menggunakan diafragma paling besar, tentunya kecepatannya akan semakin tinggi. Kecepatan rendahnya berbanding dengan kecepatan rendah untuk diafragmanya yang lebih kecil. Gitu ya. Nah, sudah dapat nih, berarti ingat ya, kalau misalnya mukanya adalah F4, 2,8, ini menandakan ke arah kiri ya, bukannya terbesar. Nanti berkaitan dengan apa ini tadi? Ruang tajam. Dengan ruang tajam. Ini yang satu ini berkaitan dengan ruang tajam. RT. Ya, ruang tajam. Tajamnya bukan seperti siletnya, perlu diasah, bukan seperti itu. Tapi berkaitan dengan keluasan atau ruang tajamnya ya. Jadi dari mulai foreground, objek sampai ke background tajam semua. Oke ya. Nah, kalau yang kedua berkaitan ini fungsi yang kedua ya. Yang kedua itu berkaitan dengan intensitas cahaya yang diterima. Cahaya semakin kuat ketika menggunakan 1,4 atau 2,8. Ya. Tapi kalau misalnya menggunakan F-nya 16, 22, cahayanya semakin lemah diterima. Semakin sedikit lah kurang lebih. Gitu ya. Ada dua fungsi. Satu adalah berkaitan dengan ruang tajam. Yang keduanya berkaitan dengan jumlah cahaya yang diterima oleh sensor film. Oke, sampai di sini paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Mangga, pasti ada Pak Tarosan. Ya, ingat ya. Satu apa? Fungsi diafragma. Satu, Mengatur ruang tajam. mengatur ruang tajam. Yang keduanya adalah mengatur Kekuatan cahaya. ya kekuatan cahaya yang diterima oleh sensor film. Semakin besar tentunya cahayanya semakin kuat dibandingkan diafragmanya yang semakin kecil jadi semakin lemah.
Nanti konsekuensinya apa? Nanti akan berbanding balik dengan kecepatan rana atau speed. Nah, nanti kita masuk ke simulasinya ya. Oke ya. Paham ya? Oke. Saya mau buat contoh ya. Ini keren nih. Ini namanya kamera simulator ya. Nah, sekarang inilah kondisinya adalah Sunny itu pada siang hari. Ini kondisi pencahayaan. Ini jaraknya ya bisa diatur. Kurang lebih saya pakai jaraknya sekitar, nah inilah 2,3 meter. Ini secara umum aja dulu ya. Vokalingnya berapa? Ini vokalingnya adalah mendekati dengan sesuai dengan ini ya, sudut pandang manusia. Saya pakai yang 50 mili lah. 55. Nah, 55. 50 lah. Nah, ini variabelnya ya. Nah, kemudian saya menggunakan adalah fungsinya adalah apa nih? Kalau M apa? Manual. Manual. Oke, kalau TV apa TV? Masih ingat? TV apa? Time value. Time value. Prioritas kecepatan. Kalau ini prioritas bukan diafragma. Kalau ini adalah P itu apa? Pasrah. Pasrah. Ingat pasrah program gitu ya. Oke. Kalau menggunakan M, berarti kita atur semua. Coba kita perhatikan ya di sini ya. Saya dapat komposisinya itu ya adalah F-nya adalah F11 ya. Ya ini ya, F-nya adalah 11. Kemudian kecepatannya adalah 60. ISO-nya 100. Ini berarti di tengah-tengah. Kalau saya jepret kira-kira gimana? Under atau over? Pas. Ya, pas, betul. Ini akan pas saja Pak jepret. Jepret. Oh, pas ya. Pas ya. Tapi ini sini nggak beku nih, nggak beku nih. Nggak freeze ininya sih, si mainannya nih, si kipasnya nih. Si kincirnya nggak beku. Berarti mesti apa nih? Speednya dinaikin. Oke. Shutternya dinaikin. Oke, berarti shutternya naik ya. Berarti speednya atau kecepatannya saya naikin. Di sini kecepatannya berapa? 60. 60. Kira-kira 60. berapa? Saya mau naikin 250. 250 ya. Coba kalau saya jepretin apa yang terjadi? Under exposure. Under. Ini under exposure. Gimana caranya under supaya dikoreksi? Berarti yang dirubah adalah F-nya. F-nya. F-nya tadi 11, saya perhatikan. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Ya. Tuh, 5 stop. Jadi saya dapat komposisi baru, namanya kecepatannya 250, F-nya 5,6, ininya normal ya, pas ada di sini, tengah-tengah. Coba kita jepret. Agak lumayan lah ya. Ya, putarannya agak lumayan lah. Masih kurang nggak? Kurang. Tambah lagi. Oke, 250 saya naikin ke berapa? Sok lah berapa 500. nih? 800. Oh, ulawang atau 500 lah. Ya, apa ya kira-kira nih? Under. Bukannya. Coba saya mau maksa aja Anda. Gimana Anda tuh? Oh, ternyata Anda. Wiping ya, berarti ini diatur. Kecepatan diaframanya kemana nih? Ke kiri. Ke kiri ya. Oh, saya tarik ke kiri, jebret. Oh, dapatnya 4. Dapatnya komposisinya 500, bukan diaframanya 4. Ininya normal, ISO 100. Jebret. Oh, berising. Keprok barudak. Koprok. Gitu ya. Bayang ya. Jadi kalau misalnya bukan diaframanya, coba kita perhatikan. Nah, ini adalah bukan diaframanya adalah tadi 4 ya. Kecepatannya 500, ininya freeze. Dia mata beku. Tapi masalahnya background-nya ruang tajamnya semakin sempit karena menggunakan 4 atau blur. Jadi kalau misalnya pengen ruang tajamnya tadi pengen luas, ya dari sini tajam ke belakang tajam, berarti harus ditarik. Tadi berapa katanya harus 16. Wah, saya tarik ke 16 tuh. Nekat lah 16. Yep. Wah, kalau naik ini kan tuh udah klip ini artinya apa? Under banget. Under. Tapi saya ini freezing ini sininya. Berarti apa dirubah? Shutter speednya. ISO-nya dirubah. ISO-nya. ISO kepekaannya saya naikin ya. Kalau misalnya saya jepret, wah, poek geningannya. Apa kita berarti adalah under. Coba ini aja udah under nih. Berarti ISO-nya
posisi ISO-nya, naikin lagi sampai dapat. Nah, saya dapat adalah 1600. Jepret. Nah, tajam tuh. Ini mulai tajam, ini belakang juga tajam. Gampang ya? Ayo tos skema gampang ya? Nya. Pas potennya clear ya. Gak apa-apa lah. Simulasinya seperti ini. Oke. Paham ya, teman-teman ya? Jadi kalau kita bicara antara kecepatan dengan kecepatan rana ya, atau sebutnya shutter speed, dengan diafragma itu selalu berbanding terbalik. Kalau misalnya diafragmanya besar, berarti kecepatannya ya diatur. Ini misalnya 100 lagi, balik lagi ya. Nah, berbanding terbalik. Ya. Kalau ini diafragmanya diatur, ya hanya selalu berbanding terbalik. Begitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya pakai TP, time value, berarti yang diatur adalah shutter speed-nya aja. Si bukan diafragma, coba perhatikan tuh. Dia kan berbanding terbalik. Terbalik. Tuh, 60, 45, dan seterusnya. Jadi selalu berbanding terbalik. Ingat ya, karena kalau bukan diafragma semakin besar, lubang diafragmanya, artinya kecepatannya harus tinggi, diimbangi dengan kecepatan. Makanya selalu berbanding terbalik antara bukan diafragma dengan shutter speed. Ya, fungsi shutter speed apa? Membekukan objek. Ya, untuk membekukan objek. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke sini. Nah, ini nih. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan B, ya kita abaikan aja ya. B ini jarang digunakan ya kecuali untuk kebutuhan profesional. Misalnya adalah motret kondisi cahaya yang sangat minim. Ya, makanya menggunakan tripod kecepatannya sangat rendah sekali ya. Bisa 1 detik, 2 detik, bahkan sampai 30 detik. Nah, kalau M adalah pada kondisi pencahayaan yang sulit atau ingin menghasilkan pencahayaan tertentu dengan menggunakan M. Nah, nanti teman-teman kita akan belajar menggunakan M sebagai dasarnya. Sebagai dasar pemotretan. Ya. Nah, kalau misalnya AVI kapan digunakan untuk mengaburkan latar belakang, ruang tajam luas, dan orang memandang. Jadi AVI artinya aperture value, jadi kita atur, bukan diafragmanya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan tajam semuanya, ruang tajam berarti menggunakan AVI ya, aperture value, atau adalah A di kamera Nikon. Kalau TV, time value untuk membuka atau mengaburkan. Ya, ini kapan digunakan? Kalau kita gunakan, kalau misalnya kita di atas benda bergerak, contohnya kalau misalnya kita ada di atas kereta api, ada di atas bis ya, atau di atas motor, kita akan motret ke arah luar ya, misalnya orang lagi lari ya, kita dapat kerjaan motret orang lagi lari, berarti kecepatannya kita kunci di 1/1000 misalnya, artinya diafragmanya akan mengikuti ya. Contohnya seperti ini, misalnya kecepatan saya pengen kunci semuanya ya di kecepatan paling tinggi aja. Nah, ini kan pasti atur tuh. Misalnya 800 atau 1000 ya. Kalau saya buat ini otomatis bukan diafragmanya paling lebar 2,8. Tuh, speednya ya, ini berkaitan dengan speed atau shutter speed. Ya, ya kita atur. Kecepatannya kita mundur lagi 125. Oh, ternyata masih goyang. Coba lagi, saya pakai yang 1000, bahkan sampai 4000 tuh. Tuh, ya. Sampai 4000 tuh. Oh, nggak mau tuh. Ininya nih. Nih, 4000 tuh. Dia kelap-kelip seperti ini berapa? Berarti ISO-nya kita naikin. Sampai normal. ISO-nya berapa? 400. Jepret. Wah, freezing. Bisa ya, begitu ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi kapan kita menggunakan manual, kapan kita menggunakan API, kapan kita menggunakan TP. Baik, kapan kita gunakan? Ya, dalam kondisi terdesak lah gitunya. Pada kondisi pada serba singkat, tidak ada waktu kemudian dan segala macam. Contohnya kalau misalnya dapat kerjaan, tolong fotoin dong. Misalnya dalam rame-rame dalam kegiatan wisata lah misalnya. Udah pakai PH aja udah aman. Gitu ya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengatur buka diafragma, ruang tajam segala macam, pakai mode semi priority atau misalnya menggunakan AP atau menggunakan TP. Ya, begitu ya. Nah, nanti untuk praktek kita akan coba menggunakan manual ya. Kita belajar menggunakan manual semuanya. Jadi supaya teman-teman biar paham semua ya. Kapan kita menggunakan kecepatan tinggi, kapan kita menggunakan kecepatan rendah. Gitu ya. Oke ya, sampai di sini paham ya? Paham. Oke, jadi nanti kita ketemu kecepatan 200 dengan bukan diafragma 4,5 dan ISO. Selalu seperti itu ya. Ini namanya adalah komponen pencahayaan atau variabel pencahayaan. Kita mencari variabelnya sampai si indikator ini ya, si variabel ini cocok semua. Tidak under, tidak over.
Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang under atau over, kita akan bicara juga tentang ISO. Kalau ISO-nya dibikin dalam kondisi paling tinggi ya sampai 12.800, ini 200, ya ada 400, 200 segala macam. Artinya apa? Kalau semakin rendah ke angka 200, butirannya itu akan lebih halus dibandingkan kalau kita menggunakan lebih tinggi, akan muncul noise. Makanya pada saat pemotretan menggunakan manual, kunci dulu di angkanya adalah 100. Ya, selalu seperti itu ya. Jadi ini pilihan terakhir. Jadi kalau misalnya kecepatan sudah tidak mumpuni atau diafragmanya sudah mentok, berarti baru kita bisa tentang ISO. Ini langkah terakhir untuk pengaturan di variabel komponen pencahayaan. Paham ya, teman-teman ya? Jadi ISO adalah bagian terakhir. Dan salah ya, kalau misalnya, oh ternyata ini harus dalam kondisi tertentu, berarti kecepatannya bakal rendah nih. 1/4 atau bahkan 1/1 detik. Berarti menggunakan tripod. Karena kita tetap menggunakan ISO-nya 100. Oke ya. Paham ya, teman-teman ya? Ya, ini udah tahu ya. Kemarin kan udah dibahasnya. Ada bulb, ada manual, ada aperture, ada time value, ada program segala macam. Nah, ini sedikit dibahas juga ya. Jadi ternyata untuk Nikon dan Canon juga beda ya. Kalau untuk ini yang sebelah kiri itu adalah Nikon yang ini ya. Ini Nikon, ini adalah untuk Canon. Nikon itu sama dengan Fuji ya. Yang Fuji film juga sama. Dia menggunakan M. M itu untuk manual, A-nya itu adalah aperture, S-nya itu adalah speed ya. P-nya adalah program, tapi kalau untuk yang Canon itu SCN dan C itu adalah untuk scene ya. Scene itu adalah kondisi khusus ya. Ini jarang digunakan, ya juga jarang digunakan. Tapi yang sering digunakan itu adalah manual, ada V, aperture value itu sama dengan bukan diafragma ya. Nah, dengan ini ya, sama dengan ini. Dan kemudian time value sama dengan speed di Nikon. Pengertiannya berbeda. Gengsi lah kalau misalnya samain ya. Dua merek ini ya saingan ya. Jadi kalau misalnya disamain, mereka juga udah punya strategi lain lah, kira-kira seperti itu. Ya, nah ini adalah ini kata kuncinya di sini ya teman-teman semuanya. Jadi kita ketemu dengan yang namanya aperture, ketemu dengan shutter speed ada dan light sensitivity. Jadi kalau misalnya kita geser ke arah kiri, berarti yang ini kemana nih arahnya? Kanan. Ini juga ya akan terbalik ya. Selalu berbanding terbalik. Kalau ini bukan diafragma yang paling kecil, berarti kecepatannya akan semakin rendah. Kalau ini bukan diafragma yang semakin besar, kecepatannya semakin tinggi. Gitu ya, jadi berbanding terbalik. Hasilnya akan seperti ini. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengukuran pencahayaan, menghitung variabel pencahayaan, dan yang terakhir adalah tentang white balance. Ya, baik ini saya kenalkan dengan namanya adalah histogram. Jadi kalau misalnya saya tanya ke teman-teman, bisa nggak menentukan apakah gambar ini under ataupun gambar ini over? Kejadiannya apa? Misalnya kalau misalnya ke teman-teman memotret di luar ruangan ya, dan kemudian pada pemotretannya adalah siang hari. Yang terjadi itu si LCD-nya itu kan kena cahaya ya, kena cahaya matahari langsung. Jadi kan gambarnya itu tidak jelas ya. Ya, karena kan terkena langsung cahaya matahari. Tapi ada satu cara bagaimana supaya teman-teman bisa menghitung atau bisa mengetahui bahwa gambar itu under atau over. Di dalam kamera itu ada namanya histogram. Fungsi histogram itu adalah untuk menilai apakah gambar ini over, apakah gambar ini adalah under. Ya. Jadi ada pertanyaan nih. Dari mana Anda tahu apakah gambar ini over atau under? Jawabannya apa? Dari histogram. Nah, dari histogram. Ini histogram ya. Nah, contohnya apa? Saya tunjukin nih. Ini foto ini apa nih kira-kira? Under atau over? Under. Yang A, under. Yang ini? Yang B? Normal. Normal. Yang C? Yang C? Over. Oke. Under, cirinya apa? Ciri under? Gelap. Ya, gelap. Ya. Kemudian kalau misalnya dilihat dari histogram, nah ini. Dan dilihat dari histogram. Jadi dia itu terkumpul hanya di sisi sebelah kiri. Ini adalah untuk shadow. Ini adalah highlight.
Ini shadow, Highlight. ini highlight. Shadow untuk bayangan atau area gelap, highlight untuk area terang. Artinya apa? Ada yang hilang tuh di sini. Ini tidak ada. Menandakan apa? Menandakan apa? Data highlightnya tidak ada. Ya, berarti yang underexpose akan seperti ini nih. Tuh, seperti ini. Ini nggak ada tuh yang ini. Highlightnya nggak ada. Ya, kalau normal lengkap semua. Ya, di sini ada, midtone-nya ada, highlightnya juga ada. Jadi kalau misal ketemu dengan bentuk histogram seperti ini, menandakan bahwa cahayanya itu adalah normal. Kalau over gimana? Kebalikannya dari underexpose. Adanya di highlight. Ini highlightnya nih. Highlightnya yang ngumpul di sini semuanya di highlight. Tetapi di sini area shadow-nya tidak ada. Ini hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan di praktek ya. Nanti di LCD akan kelihatan tuh histogram ini. Jadi kalau misalnya kita menaksir, gambarin apakah under atau over, nanti bisa dilihat dengan cara melihat histogram. Oke ya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana Anda tahu gambar ini under atau over atau normal? Dari Histogram. 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 Oke ya. Coba ulangi lagi. Apa fungsi apertur? Ada dua. Coba sebutkan. Mempertajam Ruang tajam. Oke. Yang kedua? Mengatur kekuatan cahaya. Ya, mengatur kekuatan cahaya. Ya, gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana Anda tahu bahwa gambar ini under atau over? Dengan cara apa? Dengan melihat Histogram. Histogram. histogram adanya di mana? Ada di menu ataupun pada saat kita cek ya, ketika kita lihat lagi histogram bisa kita. Itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau untuk melihat under atau over itu seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengukuran pencahayaan. Ini namanya adalah metering ya. Metering itu adanya di mana? Kalau misalnya di sini, metering mana nih? Ini ya, ini metering ya. Nah ini nih. Yang ini metering ya. Ini metering di sini nih. Ya. Metering di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pencahayaan seperti ini. Ini coba kita perhatikan ya, teman-teman ya. Kalau ini meteringnya ada macam-macam ya. Ada center weight ya, ada mode seperti ini ya, ada parsial ya, ini parsial dan ini adalah spot metering. Ya. Yang gambar dihasilkannya berbeda kan? Kalau misalnya ini dia ukur, di sini dia ukur, di sini dia ukur, di sini dia ukur, di sini dia ukur. Semua segmen dia ukur semua. Ada kan seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau evaluatif seperti ini dia hanya di bagian tertentu. Ya, hanya di area ini. Kalau ini seluruh area dia ukur, kalau ini diukurnya di sebagian sini, tetapi kalau spot metering hanya di satu titik ini aja. Ya. Paham ya, teman-teman semuanya? Ada di mana di metering. Contoh berikutnya. Kalau misalnya ketemu dengan kondisi seperti ini, ya, ini adalah namanya center weight. Kalau center weight ya di sini dia hitung berapa, di sini dia hitung, di sini dia paling highlightnya berapa, dia hitung semua. Tapi gambar si modelnya yang ada di backlight, disebutnya backlight ya. Jadi artinya saya dari arah belakang, otomatis si objek yang akan kita foto atau si model akan kita foto ini wajahnya akan menjadi gelap ya. Karena dihitung secara average, secara keseluruhan menggunakan modenya adalah apa namanya? Center weight. Tapi kalau kita menggunakan spot metering, jatuh di titik ini ya, di wajahnya. Otomatis yang lainnya menjadi wash out atau menjadi highlightnya menjadi hilang. Tapi si modelnya terlihat. Gitu ya, ini penggunaan metering. Metering di mana nih? Ada di sini nih metering nih, tadi ya. Nih yang ini nih, sebentar saya hapus nih. Udah papa latak nih.
Kenapa letaknya? Saya hapus. Metering ada di mana metering? Ini meteringnya nih. Nah, ini nih meteringnya nih, sini nih. Cara mengaktifkan di sini bisa ini white balance ada ya, ada meteringnya itu di sini. Ya, nah ini meteringnya. Nah, di sini nih. Tombol ini ya, metering. Kalau kita tombol nanti akan muncul aktif di sini. Metering macam-macam. Kalau untuk Canon itu ada 4 metering. Kalau Nikon itu ada 3 metering. Satu adalah matrix sebutnya ya. Ada center weight, ada spot. Kalau untuk yang Canon ada 4, ada spot, ada parsial, ada center weight, average, dan ada relatif. Ya, biasa secara umum adalah center weight itu secara keseluruhan, center weight itu hanya parsial saja, hanya sebagian, dan kemudian yang terakhir adalah spot metering. Biasanya ada 3 ya, 1, 2, dan ini adalah 3. Kalau ada pertanyaan, metering dalam kamera itu ada berapa? Ya, paling sederhana itu ada 3 kelompok. Satu adalah spot metering, yang kedua center weight, rata-rata ya. Satu lagi center average secara keseluruhan. Kalau untuk matrix dia lebih spesifik lagi secara keseluruhan dia itu. Gitu ya. Ada spot, ada center weight, sama ada parsial juga boleh, atau center weight average juga boleh, itu juga boleh, ataupun matrix boleh. Gitu ya. Ini berkaitan dengan metrik. Nah, ternyata tiap kamera juga beda-beda ya, bingung ya. Kok banyak amat ya, ini untuk Nikon aja ada 3. Sony ada 4. Ada Canon ada 4. Fujifilm ada 3. Panasonic ada 3. Pentax ada 3. Tapi kalau kita perhatikan, ini ada semua ya. Spot metering ada semua. Setiap kamera juga ada semua. Ya, kemudian center weight juga di sini ada. Ini juga center weight ada. Center weight juga ada. Ya, terus kemudian yang matrix dengan multi samalah ini secara keseluruhan. Multiple juga sama. Ada 3 bagian ya. Ini satu untuk spot metering, yang keduanya adalah center weight, ketiganya keseluruhan atau sebutnya adalah matrix juga boleh, atau multi untuk kamera Sony boleh, atau multiply di Fujifilm juga boleh. Jadi minimal ada 3 ya, 3 pembahasan di sini. Metering. Ada di mana caranya kita rubahnya di sini ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kapan kita gunakan untuk spot metering? Biasanya untuk motret apa nih? Buat motret apa si spot ini digunakan? Untuk apa kira-kira? Landscape bukan Pak? Ini untuk pemotretan orang, pemotretan orang ya. karena kan hanya di bagian tertentu, misal wajahnya, matanya, atau misalnya bagian tertentu. Landscape mana? Landscape menggunakan matrix karena dibaca keseluruhan. Kalau motretnya adalah untuk kebutuhan pas foto sehari-hari, foto kawinan segala macam, pakai center. Wait. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sedikit tentang masalah exposure nih. Nah, ini ya tadi udah saya jelaskan ya. Kalau under di sini bisa kelihatan, tetapi juga ini pada saat pemotretan akan kelihatan muncul. Jadi tugas kita itu harus ada di titik di tengah-tengah ini. Gitu ya. Oke. Berikutnya tentang white balance ya, tentang white balance. Nah, ini adalah white balance nih. White balance itu apa? Adalah mengatur suhu warna atau temperatur warna. Kalau kesannya dingin, dia naik di antara 4.500, tapi kesannya normal di antara 5.700. Tapi kalau semakin tinggi angkanya derajat Kelvinnya, dia akan menjadi ke arah merah. Ya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya angkanya semakin kecil, dia akan menuju ke warna merah. Tapi kalau angkanya semakin tinggi ya, dia merujuk ke angka lebih temperatur warnanya berkesannya adalah lebih ke arah biru. Normalnya berapa? Cahaya matahari 5.000 Kelvin, 5.500 itu cahaya ini ya, cahaya matahari pada siang hari. Oke. Ini tentang white balance atau berbicara masalah temperatur warna atau suhu warna. Ya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan cahayanya bersanya kesan hangat, berarti ditarik ya menggunakan apa? Kelvinnya diturunkan 3.000, 2.000 gitu ya. Di mana ngaturnya? Ada yang tahu di mana ngaturnya?
Ngatur white balance di mana? Di menu kamera Pak ada. Ya, betul, di menu kamera. Ada namanya adalah white balance. Kalau A untuk apa ini? Daylight, Otomatis. ada gambar matahari. Daylight. Jadi buat teman-teman soalnya pada saat pemotretan, nah ini aja deh sebagai panduannya. Ada tungsten, ada fluorescence, ada daylight, ada flash, ada cloudy, ada shade, dan seterusnya. Kalau ini kita atur dengan kondisi tertentu. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ini akan saya kunci di 4.000 atau di 3.000, maka custom. Gitu ya. Kalau menggunakan AWB, auto white balance, artinya otomatis nanti si kamera akan mengatur sesuai dengan kondisi pencahayaan untuk mendapatkan temperatur warnanya adalah temperatur warna normal. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya tungsten ya dia mendekati angkanya adalah 10.000. White fluorescent 9.000, 8.000. Daylight mendekati ke angka 5.000 ya. Flash sama juga hampir sama seperti saya matahari. Cloudy 4.000, shade lebih rendah lagi. Gitu ya. Jadi kapan kita menggunakan mengatur ini, misalnya kita mendapatkan kondisi pencahayaan tertentu. Contohnya kalau misalnya kita motret di kafe ya, kalau kafe itu lampunya apa biasanya? Lampunya apa biasanya? Menggunakan lampunya ada tungsten, ada fluorescence. Kalau tungsten apa nih? Tungsten. Lampu pijar ya, lampu pijar yang warnanya merah tuh, atau warnanya kuning. Kalau fluorescence biasanya lampu TL atau lampu neon ya, atau lampu LED. Nah saat ini lampu LED bisa diatur, bisa kesannya lebih hangat atau bahkan lebih dingin ya, ke arah biru, tergantung dari selera. Gitu ya. Nah ini panduan lah paling gampang lah buat teman-teman semuanya ya. Kalau misal di area shadow pakai berapa Kelvinnya? K itu artinya Kelvin ya. Kelvin itu siapa? Inilah penemu ya, penemu temperatur warna ya, tahun 1850-an ya. Nah, kemudian dia membuat sebuah skala ya. Jadi kalau misalnya untuk 7.000 kesannya lebih ke arah kuning ya. Kemudian cloudy juga sama, flash juga ini diatur lagi, flash itu sampai sama dengan daylight ya. Kalau fluorescent itu sama dengan ini ya, fluorescent itu sama dengan lampu TL. Nah, kalau ini berkaitan lampu pijar. Jadi artinya apa? Coba perhatikan ya. Jadi kalau misalnya lampu pijar itu kesannya lebih kuning ya. Tapi kalau untuk lampu neon dia lebih biru. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tolong Anda melakukan kegiatan pemotretan tapi kesannya dibikin lebih hangat. Berarti artinya Kelvinnya dibikin lebih rendah. 3.000 sampai 2.000. Tapi kalau kesannya adalah kesan dingin, dia diberikan adalah 8.000 sampai 9.000. Ya, nanti kita coba praktek ya. Tapi dasar-dasar teorinya inilah kurang lebih. Begitu teman-teman. Maka ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini gampang nih. Ya. Nah, misalnya Kelvin kalau temperaturnya. Jadi kalau misalnya cahayanya itu adalah pada saat ini ya untuk pada siang hari ya antara 5.500 sampai 2.000. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa nilai Kelvin pada kondisi cahaya matahari siang hari? Jawabannya adalah ini ya. 5.500 sampai 6.500 gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan kesan lebih hangat atau warm atau agak kuning, ya menggunakan ini. Nah, di antara ini, nah antara 3.000 sampai 2.500. Kalau kesannya pengen dingin, menggunakan 6.500 sampai 8.000. Gitu ya. Jelas ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau pertanyaan, berapa nilai derajat Kelvin digunakan Anda pada saat pemotretan siang hari atau matahari? Dan sumber cahayanya adalah matahari. Adalah 5.500 sampai 6.500. Gitu ya. Jadi ada pertanyaan lagi, apa sih yang dimaksud dengan cahaya ini apa fluorescence? Apa jawabannya? Apa yang dimaksud dengan cahaya fluorescence? Temperatur warna cahaya fluorescence. Ini jawabannya. Fluorescent, derajat Kelvinnya kurang lebih adalah sekitar 4.000. Apa yang dimaksud dengan cahaya tungsten?
Tungsten berkesannya adalah kesan kuning, kekuning-kuningan, atau derajat Kelvinnya antara 3200 Kelvin. Normal berapa? 5600. Ini aja jawabannya ya, teman-teman ya. Ya. Cahaya matahari itu berapa sih Kelvinnya atau flash? Antara 5500 sampai 5600. Kalau fluorescence berapa? Fluorescence yaitu adalah 4000. Tungsten berapa? 3200. Nah, nanti kita ketemu dengan ini ya. Kalau semakin bawah, berarti angkanya semakin kecil. Semakin tinggi, angkanya semakin besar. Nah, lebih merujuk kepada fluorescence. Gitu ya. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa tentang white balance, adalah tujuannya adalah untuk mengatur temperatur apa? Temperatur warna ya. Ada kesannya adalah kebiru-biruan ya, Louis ya. Kesannya adalah dingin ya. Ini kesannya dingin. Kalau biru kan dingin ya, tapi kalau misalnya hangat itu biasanya agak kuning ke merah-merah. Ininya kecil nih, 2000, 3000 ya Kelvinnya. Tapi kalau misalnya ingin mendapatkan kesannya hangat, kesannya dingin, menggunakan 8000 sampai 9000. Kalau matahari berapa? 5500, 5600, 5000, oke. Gitu ya. Iya, Pak. Silakan, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita akan masuk ke soal hitung-hitungan. Ya. Ya, siapkan di kertas sama ini ya, pulpennya siapin ya. Iya, Pak. Oke, siapin pulpen dan kertasnya. Ya, oke, udah? Oh, silakan. Yang pakai HP, mangga silakan simpan dulu HP-nya. Yang bawa pakai PC atau pakai komputer akan lebih mudah, nanti kita akan belajar dengan menggunakan simulasi. Oke, udah? Sudah semuanya? Oke. Ya. Nah, kita akan masuk ke sini ya. Waduh, rumit ya. Naon itu? Ya. Belajar fotografi interior gini kan ya. Oke. Ini adalah bukan diafragma ya. Apertur, ingat ya, ada apertur. Ini adalah komponen pencahayaan ya. Ada apertur, ada shutter, ada ISO atau ISO. Oke ya. Jelas ya? Iya. Oke, ISO itu kelipatan 2. Kita mulai dari 100, 100 kali 2, 200, 200 kali 2, 400, 400 kali 2, 800, seterusnya, seterusnya. Ya, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, dan seterusnya. Kelipatan 2 ya. Speed gimana speed nih? Speed ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 250, 500 sampai 1000. F number dari 14, kelipatan 2 juga ya, F2, 28, F4, 56, 8, 11, 16, 22, dan 32. Nah, wayahnya ini teman-teman soalnya hafalin semuanya nih. Angka-angka ini hafalin. Ya, kelipatan 2. Ya. Nah, ini contohnya misalnya adalah dari 100 ya, ISO 100 ke 200 sebutnya satu stop. Stop. Ya. Ini adalah full stop. Nanti ingat ya teman-teman, ada 1/3, ada 1/2, ada full stop. Ini sebutnya adalah full stop. Biasanya digunakan seperti ini secara umumnya. Satu stop under, satu stop all over. Oke, udah catat? Nah, catat silakan ya. Tulis ini angka ini ya. Nah, seperti ini tulis nih. Nah, ini tulis nih di kertas. ISO, ada speed, ada aperture. Ya. Udah ditulis? Udah saya kasih kok itu di WA ya. Oke, nanti barengan ya. Apa saya pindah dulu ya. Sama kayak gini ya. Jadi ini sini adalah satu stop ya. Satu stop untuk full
Full stop. Nanti ingat ya, ada 1/3, ada 1/2, tapi yang digunakan ini tidak digunakan ya. Tapi kita belajar adalah full stop. Oke ya, mohon perhatian semuanya teman-teman ya. Ini penting ya. Ini adalah ISO ya. ISO itu apa artinya? Sensitivitas kepekaan sensor digital. Artinya semakin tinggi, artinya semakin sensitif ya dibandingkan 100. Oke, itu ya. Kalau bisa ke arah kiri, berarti noise-nya akan lebih rendah. Tapi kalau tarik ke arah kanan, noise-nya akan semakin tinggi. Noise itu kayak gimana sih noise? Bintik Runyem. Nah, ini noise nih, bintik-bintiknya keluar tuh. Ini noise, nih, bintik-bintik ya. Itu ya, noise ya. Oke, masuk lagi ke sini ya. Dari 100 ke 200 berapa stop? 1. 1. Dari 100 ke 400 berapa stop? 2. 2. Nah, ngitungnya gimana? 1, 2. 100 ke 1600 berapa stop? 4. Berapa? Ayo, Empat. berapa? 100 Lima. stop. 100 ke 1600 berapa stop? Ayo. 1, 2, 3, 4. Tuh, 4. 4 stop. Gitu ya. 4 stop over. Oke ya. Dari 6.400 ke 800 berapa stop? 3. 1, 2, 3. 3 stop under. Ingat ya, ada under, ada over. Nanti kenapa ini ada under, ada over ya? Nanti kita ketemu dengan cara penulisannya seperti apa. Nah, begitu juga sama ya. Ini adalah baku ya semuanya. Ini adalah 2 detik, 1 detik, 1/2, ya. Ini 1/1, 1/4, 1/8, 1/15 dan seterusnya. Dari 125 ke 1/4 berapa stop? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, gampang ringannya. Hitung-hitungannya itu ya. Dari 30 ke 1000 berapa stop? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stop. Oke ya. Paham ya? Gampang ringannya. Dari 56 ke 22 berapa stop? Dari 56 ke 22 berapa stop? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Dari 11 ke 4 berapa stop? 1, 2, 3. 3 stop. Gitu ya. Gampang ya? Paham ya? Paham. Oke, yang perlu kita tulis, yang kita hitung itu adalah ini ya, 100, 200, 400, 800, dan seterusnya. Kecepatannya berapa? Boleh dari sini juga boleh dimulai. Ingat ya, hati-hati ya ini. Ini tolong ditulis ya, tolong diingat semuanya. Nanti akan dapatnya, nah seperti ini. Oke, siap ya soal ya. Sekarang kalau namanya F itu dilambangkan dengan huruf F. F-nya adalah 5,6. Speed-nya adalah 1/250. ISO-nya adalah 100. Ini settingan awal ya. Ya. Berikutnya F-nya ya. Di sini saya menjadi 8. Ininya berapa speed-nya? Kalau ISO-nya sama, ini juga 100. Berapa F-nya? 8. Oke, kita hitung ya. Berarti dari 56 ke 8. Ini 56 kan? Ya. Ke 8. Berapa stop? 1. 1. Ingat ya, kalau ke arah sana itu adalah sebutnya plus,
ke arah kiri, arahnya adalah minus. Minus. Itu selalu begitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngitung dari 56 ke 8, berarti satu stop plus. Gitu ya. Ya. Berarti ini adalah satu stop plus. Berarti di sini harus satu stop minus. Jadi 125, Pak. Jadi betul. Jadi berapa? 250 turun ke bawah. 125, Dari Pak. sini turun ke sini. Jadi adalah 1, jawabannya 1/125. Gampang ya? Nanti ini keluar nih, ya teman-teman mohon diperhatikan, ini bakal keluar nih nanti di uji form. Belajar tentang ini ya. Iya, Pak. Lagi ya. F-nya adalah 8. Kemudian di sini F-nya 8 lagi. Ya. Terus kemudian 1/250. Ya. Kemudian di sini adalah 1/500. ISO di sini adalah 200. Di sini berapa ISO-nya? 100, Pak. Ini 2,5 ke 500 berapa? 1. 1 plus kan? Berarti ini harus 1 minus kan? Ya. Ya. Jadi berapa? 100, Coba Pak. stop. Ayo berapa? 100 stop, Pak. Kebalikannya ini. Jadi berapa? 200 naik berapa? Ke 400. Ke 400. 400. Logika aja ya. Secara logis aja ya. Kalau ini semakin tinggi speednya berarti otomatis kalau misalnya F-nya sama akan menjadi under kalau misalnya dipasang di 200 lagi. Akan under berarti AC ini sensitivitasnya harus dinaikin. Di sini 1 stop ya. Jadi 400. Gampang ya? Ya, bisa ya? Insya Allah. Ya. Jadi F-nya adalah 5,6. Speednya di sini 1/500. Ya. Kemudian berapakah F-nya di sini? Kalau misalnya speednya adalah 1/30. ISO-nya 100. ISO-nya di sini 200. Sebagai HSE-nya. Ayo. Ayo. 500 ke 30 berapa? 500 kan? 1, 2, 3, 4 kan? Berarti ini perbedaannya 4. 4 minus nih. Ya. Ini berapa stop nih? 1 stop kan? 100. Ya ingat ya, 100 ke 200. Plus. Berarti selisihnya berapa ini? 3 ya. Berarti selisihnya 3. Ayo, jadi berapa? 2-nya, Pak. Ini 3 nih, kan ini 4. 4 kurangi 1. Jadi 3. Iya, jadi 3. 3 stop tuh. 3 stopnya Ke kemana? bawahnya, Pak. 3 stopnya kemana? Ke kiri. Ya, dari 56. Coba 56. Ini 56 kan? Ya. Kemana? Ke F1, 2, F2 ya? 1, 2, 3. Begitu. Jadi 16. Ya. Oh iya. Bukan sini, bukan ke kiri. Tapi 16. Ya, sebagai AC-nya. Gampang lah ini. Gampang lo aja.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya ingat ya, ada plus, ada minus, nanti tinggal dikurangi aja. Ya, Pak. Ya, ingat ya. Nah, kita hafal ini, yang ini nih, tulisan ini, angka ini. Silahkan, ini saya share ya. Waduh, bapak pola takinya. Nanti saya share nih ke teman-teman semuanya. Nanti bikin chart sendiri ya. Jadi nanti pada saat praktek, nanti ada namanya ujinya uji tulis ya. Jadi teman-teman semuanya mau dihafalkan, ya mau dihafalkan ini angka-angka ini, ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan angka ini, ya contohnya seperti ini ya. Tadi udah dibikin tuh. Ya kalau misalnya ketemu dengan angka kosong, misalnya saya kosong dulu ya, saya hapus dulu. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal bikin nanti. Jadi pada saat perhitungan, jangan lupa karena kelipatannya kelipatan 2. Gampang kok dihapalinnya ya. Buat ngapalinnya gampang. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya di sini sebentar. Sekarang ISO dulu ya, atau apa? Mau F dulu ya, F number dulu, atau diafragma ya. Ya. Ya, dari F-nya itu adalah 2,8. Berikutnya apa? 4. Berikutnya apa? Udah ada bocoran tuh di atas tuh 15. Berikutnya apa? Salah, bukan ini. Ayo, sengaja saya salahin ya supaya ikut. Ayo. Habis 28 berapa? 4. Ya, itu bocoran nanti dulu tuh, kali tutup ya. Setelah 2,8 selalu adalah 4. Setelah 4 berapa? 5,6. 5,6. Setelah 5,6 8. 8. Setelah 8 berapa? 11. Setelah 11 berapa? 16. 16. Setelah 16 berapa? 22. Udah aja 22. segini aja dulu ya. Speed. Ya speednya 1/1 detik. Apalagi? 2, 4, 8. 8. Gampang atuh ini mau atuh 15. 30. Hafalin ya. Ini mesti hafal ya. Ya, teman-teman silakan nanti tulis ulang lagi seperti ini. Ya. 125, 250. Ya. 250, 500, 1000. Nah, nanti bikin syarat seperti ini. Bikin contekannya. Jadi silakan ditulis. Jadi pada saat ujian nanti setiap orang akan dikasih kertas kosong, silakan tulis dulu ini seperti ini. Ya. ISO 100, berapa lagi? 200. Berapa lagi? 400. Ya, berapa lagi? Kelihatan 2 ya? 800. Berapa lagi? 1.600. 1.600. Berapa lagi? 1.200. 3.200. Gitu, dan seterusnya gitu ya. Ingat ya, ini 1 stop. Ini ke sini 2 stop. Ke sini berapa stop? 4 stop. Oke ya, gampang ya. Jadi kalau misalnya F-nya adalah katakan 5,6, ya 2 stopnya berapa? 2 stop over plus 1, 2. F-nya adalah 11. 11. Ya, udah gampang ya, udah bisa ya. Siapa? Ya, nah, kita hilap deui. Ya, nih tugas. Yo, mau dikerjain sekarang atau nanti? Nanti aja, Pak. Nanti aja. Teks ngeles insaan nih. Tapi ulah ieu nya ulah niron ya, ulah niron dari itu ya, dari apa? Dari simulator ya. Belajar sendiri aja dulu ya. Nah, dari mana belajarnya? Ingat ya, bikin ini dulu, bikin ini dulu nih. Bikin chart ini ya, bikin chart ini nih, bikin tabel ini nih. Bikin tabelnya dulu ya. Ingat ya, 28, 4, 5, 6. Ini 1 stop ya. 1 stop full. Full ya. 5, 6, 4 dan seterusnya.
Nah, saya kasih ya bocorannya ini ya. Ya, kemudian nah ini tugasnya ini. Oke, teman-teman ini tugasnya. Asik ya tugasnya? Kurang, Kamandi. Kaplah saking mah Pak. Tetap Cakap semua itu. etang-etangan mah ada liur. Ya, gampang lah. Kalau iya mata tambahan bukan kali atau bagi lah, tambahan yang gampang. Hiji tambah hiji, dua tambah dua, opat kegituannya. Gampang ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti saya share ya ini ya. Saya share ke teman-teman semuanya. Maka ada pertanyaan? Oke, saya review lagi. Apakah fungsi diafragma? Apa fungsinya? Ada dua. Mengatur cahaya. Mengatur ruang Ruang tajam. tajam. Ya, dan mengatur cahaya. Oke, mengatur ruang tajam dan mengatur cahaya. Oke. Ini contohnya ini ya. Contohnya ini. Kalau fungsinya white balance? Mengatur temperatur warna. Mengatur temperatur. Ya, mengatur temperatur atau mengatur suhu warna ya. Suhu warna. Ya. Kalau daylight berapa daylight? 5,5 sampai 5.000-an. Nah, ini 5.500 daylight. Kalau tungsten 3.200. Kalau fluorescence Ya apa Pak? 7.000, 6.000 gitu ya. Adanya di mana? Di menu ya, pengaturannya di menu di sini white balance. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, berapa nilai derajat Kelvin untuk kondisi siang hari, matahari? 5.000, 5.500 ya. Sampai 6.000 boleh lah. Tapi kalau fluorescence ya, kalau fluorescence itu sama dengan lampu neon, lebih ke arah biru. Berapa nilainya? 8.000 sampai 9.000. Kalau yang nama tungsten dari mulai 3.000 sampai 2.000, pesannya adalah kuning. Ya, gitu ya. Berarti kalau moto di sore hari pakai tungsten ya Pak? Ya, ini kalau motret sore hari justru terbalik. Oh terbalik. Dikompensasi dengan ini ke arah biru. Jadi bukan ke arah sini. Oh biar warnanya jadi normal putih gitu ya Pak? Jadi normal. Jadi artinya adalah kompensasi. Jadi artinya kalau kita ketemu dengan angka ini, pada saat pemotretan dirubah ke angka warna biru ini. Ya terbalik gitu ya, terbalik. Kalau misalnya kita mau ketemu lampunya lampu TL warna biru, berarti angka ini yang akan kita gunakan. Terbalik ya. Nanti kita praktek lah biar lebih jelasnya. Ya terbalik ya. Tapi ingin mendapatkan kesan berarti digeser ke arah kiri untuk mendapatkan kesannya hangat atau kesannya dingin ke arah kanan. Gitu ya. Nah, ini yang kesannya dingin itu adalah berapa nih? Nih sekitar ini nih kesannya. Kesan dingin seperti ini, kesannya ini 2 ini. Berapa? 3.200 sampai 2.800. Normal berapa? Ini normal. Kalau kesannya hangat, ini 6.000 sampai 7.500. Ini nanti saya share ya buat teman-teman jadi bahan pegangan ya. Jadi yang namanya temperatur warna atau white balance itu adalah pengaturan suhu warna ya atau temperatur warna. Apa yang dimaksud dengan fluorescence? Sebut saja angkanya. Fluorescence ada memiliki Kelvin sekitar 6.500 sampai 7.500. Cahaya normal mendekati cahaya matahari berapa? Sekitar 5.200 sampai 5.500. Kalau untuk mendapatkan kesan dingin berapa derajat Kelvin digunakan? Antara 3.200 sampai 2.800. Ini adalah kompensasinya ya. Kompensasinya itu adalah ini. Tetapi kalau ingin mendapatkan kesannya lebih hangat, berarti menggunakan yang lebih rendah, 2.000 sampai 3.000. Gitu ya. Nah, kita coba praktek lah, nanti biar kelihatan. Begitu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, ini juga sama nih, sesuai Pak Panduan. Ya, nah ini pertanyaannya, apa fungsi diafragma tadi? Udah tahu ya? Fungsi kecepatan tadi apa? Membekukan objek. Ya, satu adalah membekukan objek, yang keduanya adalah membuat gerakan ya, atau membuat kesan gerak ya. ISO apa tadi ISO? Fungsi ISO? Sensitivitas cahaya Pak. Ya, sensitivitas cahaya. Ya.
Oke ya, jadi ini teman-teman sudah paham semuanya. Jadi silahkan nanti ini kerjakan tugas berikutnya. Nanti jangan lupa nanti bikin chart dulu seperti ini. Ya, nah ini ya. Nah ini yang bikin chart dulu. Nanti saya kasih ya ini bocorannya ke teman-teman. Tapi yang ini aja yang digunakan. Nah ini yang digunakannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Pak, kalau white balance berarti nggak ngaruh ke histogram, Pak. Kalau white balance itu berkaitan dengan temperatur warna, tidak berkaitan dengan terang gelap. Tidak berkaitan, tapi ini hanya mengatur pada posisinya adalah temperatur warna. Kesannya dingin, kesannya hangat, ataupun normal. Tapi kalau histogram akan muncul di kondisi terang dan gelap. Ya, terang dan gelap. Nah, seperti ini. Kalau ini, yang sebelah kiri ini adalah untuk histogramnya itu adalah untuk grayscale. Jumlah itu ada 256, terang ke gelapnya itu ada 256 shades of gray. Jadi kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan jumlahnya itu ada segitu. Dan ini menandakan bahwa ini adalah per parsialnya setiap warna, karena setiap sensor itu memiliki dipisahkan menjadi 3 warna, ada red, ada green, dan ada blue, sebutnya RGB. Ini RGB di sini. RGB itu tidak berkaitan dengan temperatur warna, beda lagi pemahamannya. Gitu ya. Jadi histogram itu berkaitan dengan kondisi data atau terang dan gelap, over dan under exposure. Gitu ya. Jelas ya? Mangga yang lain silahkan. Pak, coba ke yang anak kecil tadi dong, Pak. Oh, yang anak kecilnya. Resep adanya kan anak kecil dehnya. Nah, ini ya. So, silahkan semua. Kalau lagi malam hari gimana, Pak? Nah, kalau malam hari, sekarang lighting saya rubah. Nih, dim light indoor. Oh, ini indoor ya. Ini pilihannya cuman siang, sore, sama dim indoor itu jadi kalau di dalam nih. Di dalam ya. Iya, Jadi artinya cahayanya rendah lah gitu ya. Atau menjelang sore. berapa? Tapi kurang lebih prinsipnya sama. Jadi kalau kita lihat nih, ini kan under tuh. Kecepatannya tinggi banget kan 4000 ya. Iya, Nanti Pak. kecepatan kita atur. Ya. Kalau misalnya ingin mendapatkan, ini kan si anaknya gerak-gerak. Ya, kalau untuk mendapatkan kondisi freezing, ya dikunci di angka 125. Ya, kenapa 125 itu average atau tengah-tengah? Oke, masih under kan? Iya. Berarti apa? ISO-nya, Pak. ISO naikin tuh 800, 1600. Wah, masih kurang, belum mampu tuh. Udah full nih. Aparaturnya kita buka paling lebar, malah masih full juga. Jadi kalau kita paksakan tuh gambarnya gelap kayak gini ya. Jadi gimana dong kalau begitu? Biasanya di 1000 Shutter speed-nya, Pak. Aparaturnya shutter speed-nya dibuka. diturunin nih, dapatnya 25. Oh, ya normal. Tapi masalahnya satu noise ya. Oh, pakai tripodnya, Pak. Kalau pakai tripod, coba kita pakai tripod. Ini berarti jangan noise ya, 800 lah. Pakai tripod. Ini kecepatan rendah banget tuh. Berapa? 0,3 tuh. Goyang tuh. Goyang. Iya, kenapa goyang? Karena kecepatannya rendah banget nih. Tuh 0,3 tuh. Jadi biar nggak goyang gimana, Pak? Nah, berarti ini kunci dulu. Berapa? Katakanlah 60 atau 125. Kalau saya paksakan, under. Kalau begitu bagaimana? Cahayanya kurang. Berarti harus menggunakan alat bantu. Alat bantu cahaya. Pakai apa? Pakai flash. Pakai flash, pakai lampu tambahan. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalnya pemotretannya lah kondisi gelap, malam hari, bagaimana? Berarti harus menggunakan alat bantu cahaya tambahan. Alat bantu tambahan cahayanya apa? Menggunakan flash atau menggunakan lampu continuous light. Kalau pakai flash, meteringnya gimana, Pak? Nah, nanti kita ketemu nanti dengan flash belum masuk ke sini. Tapi minimal kalau menggunakan flash, jangan lupa bahwa flash itu sendiri punya kecepatan ini ya, punya kecepatan sinkronnya. Biasanya untuk kamera-kamera seri saat ini adalah 250 paling tinggi. Iya, Pak. Jadi kalau 500, 1000 nanti kan ada bayangan, akan terpotong ya di ranahnya. Jadi kalau untuk seri-seri Pro itu misalnya sampai 500 dapat, 2,5 dapat.
Tapi kalau yang sel-sel yang di bawahnya itu paling 125, ya 250 sampai 60. Jadi ke bawah lah. 250 ya Pak biasanya. Rata-rata 250 ya. Iya. Untuk kamera misalnya Canonnya D60 atau misalnya kamera Nikon D berapa D90 ya itu masih dapat 2,5. Gitu teman-teman. Nanti kita flash ada sesi khusus ya tentang flash ya. Nanti pas praktek aja gitu coba. Oke, Pak. Begitu. Ada pertanyaan lagi, Mangga? Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan banyak sekali informasi yang didapat. Jangan lupa ini kerjain tugasnya nih. Ini penting juga karena akan muncul nanti di ujian tulis ya. Nanti di uji kompetensi atau uji kom, singkatnya, teman-teman akan diuji dengan 2 cara. Satu adalah ujian tulis ya. Ujian tulis diantaranya ini ya, perhitungan seperti ini. Teman-teman harus bisa menghitung. Sama sejarahnya enggak Pak? Ada sejarahnya tapi nggak banyak, sedikit. Ya, nanti akan dibagi beberapa bagian ya. Satu berkaitan tentang sejarah, yang keduanya berkaitan dengan kameranya, dengan fitur kamera kepada saya sudah jelaskan, termasuk lensa. Yang keduanya pada saat pemotretan, pencahayaan, komposisi ya. Nanti kita masuk ke komposisi. Kemudian nanti kita akan masuk juga ke editing digital atau olah digital, dan terakhir adalah menghitung biaya produksi. Masih jauh berarti ya? Ya, pelan-pelan. Nah, untuk jadwal saya udah share ya ke Tadis ya, udah share. Jadi nanti ada kegiatan praktek. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya nanti akan belajar praktek, nanti ada tugas mandiri. Jadi supaya lebih cepat, karena kalau misalnya untuk belajar seperti ini, memang kan dibutuhkan waktu 1 tahun, teman-teman untuk bisa mencapai sampai level kualifikasi level 3. Tapi karena ini terbatas dengan waktu, karena minimal 1 bulan harus selesai, jadi dipercepat seperti itu ya. Makanya butuh kerjasama teman-teman nih. Makanya satu kerjaan tugas, yang keduanya update informasi ya, dan belajar mandiri. Itu yang paling penting. Gitu ya teman-teman ya. Nah untuk pertemuan berikutnya nanti kita ketemu mudah-mudahan di hari apa nih tadi ya? Siapa lagi nih? Hari Senin ya tanggal 8 jam 8. Oh ya Senin ya. Senin ya tanggal 8. Pertemuan langsung ya Pak? Jadi nanti hari Senin tanggal 8 jam 8 pagi ya. Enak pagi ya? Iya Pak. Kalau siang mah udah hujan lah, siang sore mah kasihan nanti yang jauh. Jam 8:30 Pak cukup. Jam 8:30, jam 9. Jam 8 atau jam 8. Sekitar Jam 8. Soalnya kalau kita mah suka WBT ya, kalau dibilangnya jam 8 nanti datangnya jam 12. Oh iya Pak, benar Pak. Tapi Nah, boleh ya. sih begitu Kalau Pak. bisa mah subuh jam 5 subuh lah yang datangnya jam 8. Ya. Sejam setengah aku Pak perjalanan. Oke. Berarti Nah. kalian jam 6. Jam 6 berarti jam 8 datangnya ya. Jadi awas nanti jangan pakai OTW-nya, pakai tungguan we ulah. OTW itu menunggu ya Pak. Jadi jangan sampai ngulang lagi ya. Jadi insya Allah ya nanti tanggal 8 jam 8 pagi kita ketemu praktek pengenalan fungsi kamera sama pemeriksa kamera, itu penting juga ya. Jadi nanti kita langsung berkenalan dengan kameranya. Jadi teman-teman yang punya kamera silahkan bawa kameranya. Tapi yang tidak punya kamera nanti Tadis ya akan bantu ya. Kameranya itu ada kamera. Iya. Kamera apa aja nanti disiapin? 550D yang Canon, 600 Canon, 6000 A7 Mark III. Wah, tuh canggih. Canggih-canggih itu Pak, idaman Pak. Ya, ada jangan dibawa pulang itu, dikembaliin ya. Di praktek ya bareng dibikin kelompok aja. Oke, sip. Nanti pembagian kelompoknya nanti aja ya. Iya. Oke, jadi nanti tanggal 8 insya Allah kita ketemu langsung praktek ya. Dan kemudian nggak usah pakai lampu dulu ya, hanya kamera aja dulu ya sebentar. Lokasinya di Antapani ya, Taris ya? Iya, nanti di Sherlock ya. Oke, sip. Kalau gitu. Baik, saya kira gitu ya teman-teman semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti layangkan di WA. Kalau misalnya untuk tugas silahkan nanti dikerjakan. Ya, kerjakan tugasnya. Ini ya, tugas nanti saya kasih. Sebentar lagi di grup. Ya. Oke.
Oke, kalau begitu saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Jadi saya cukup ya. Jadi Iya, udah 88. Baik ya, kalau begitu terima kasih teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu nanti hari tanggal 8 ya. Tanggal 8 nanti di Atapan. Ya, mangga kalau gitu ya, saya ucapkan terima kasih. Mana